sama. Karena sebagian dari ajaran agama kita ini itu juga direspon oleh Nabi untuk hal yang berbeda, untuk sama-sama tidak disalahkan atau dua-duanya dibenarkan. Pelaksanaan salat lail misalnya, meskipun Nabi lebih banyak melakukan dalam bentuk tahajud, tapi di Indonesia kan yang lebih banyak tarawih ya kalau bulan Ramadan. Sahabat Abu Bakar lebih banyak sebelum tidur. Sahabat Umar berusaha seperti Nabi. Dan Nabi menghargai dua-duanya. Kepada Abu Bakar dia mengatakan, kurang lebih kamu sahabatku yang hati-hati. Kepada Khalifah Umar dia mengatakan, kamu sahabatku yang kuat. Beda di Indonesia. Kalau dia tidak salat tarawih, Anda salafi. Anda ini dia. Begitu cara meresponnya. Jadi cara meresponnya yang tidak meneladani Nabi untuk hal yang boleh berbeda. Makanya konflik jadinya dia. Ini seharusnya hadis itu karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, maka seluruh hadis Nabi seharusnya membawa kerahmatan. Nabi adalah uswatun hasanah, maka seluruh yang telah diperhatikan oleh Nabi patut diteladani, meskipun tidak semua orang bisa melakukannya. Jangankan yang wajib saja kok tidak semuanya dipaksakan. Wattaqullah mastata'tum, kata Rasulullah, manahitukum ajatanibuhu wa ma amartukum fa'tuminu mastata'tum, kan ya. Kalau kita tidak bisa berbagi harta karena tidak ada harta, doakan saja orang. Dijanji juga masuk surga oleh Nabi. Atau perbanyak senyum yang baik gitu kan. Jadi hal-hal yang berbeda tidak usah dipaksakan, karena yang wajib saja tidak semuanya bisa dipaksakan. Agama saya tidak dipaksakan itu. Nah, ini soal pengetahuan tentang hadis yang berbeda, tapi disuruh mengamalkan yang sama. Susah itu. Ada orang pernah membaca ada hadis boleh jahar, boleh juga tidak. Lalu kemudian ada orang yang sama sekali baru yang jahar pernah dipelajari. Disuruh tidak jahar, pasti berontak hatinya. Oh, saya tidak tahu ini kenapa harus begini kan itu. Atau sebaliknya, ada orang yang pernah membaca hadis jahar basmalah, sir basmalah, jahar tidak, apalagi biasanya. Lalu kemudian ada di tempat yang jahar dan tidak bertanya, tidak diberitahu, itu bisa gelisah itu, karena soal pengetahuan. Nah, kalau kita mau mengatakan ada yang lebih rajih, kalau saya konsep rajih harus kedudukannya begini. Tadi saya setuju bahwa kalau kita bicara Quran hadis, tolong dilepaskan dulu identitas ormasnya ya. Kalau kita diskusi seperti ini, tidak boleh ada mengklaim Muhammadiyahnya menentukan atau NU-nya menentukan, tapi sesuai dengan metodologi hadis. Karena Nabi tidak pernah berpesan suatu saat hadis Nabi nanti dikapling. Kalau kau orang NU baca iftitamu wajah tuh. Kalau kau orang Muhammadiyah doa iftitah Anda yang Anda pilih Allahumma ba'id. Kalau orang SI subhanakallahumma, Anda ada itu. Itu orang Indonesia saja yang kapling hadis-hadis Nabi kan. Yang seharusnya tidak dikapling. Tapi seharusnya dikaji lebih jauh. Kapan Nabi baca wajah tuh? Kapan Nabi baca dalam salatnya Allahumma ba'id? Kapan subhanakallahumma? Karena salat Nabi ada yang panjang, lama, ada yang sedang-sedang, ada juga yang pendek. Cuma kita orang Indonesia ini kadang-kadang terlalu cepat mau mengambil keputusan dan ingin menunjukkan keputusannya yang terbaik, maka pengaruhi Kementerian Agama untuk memutuskan sesuai dengan yang dia putuskan. Dan itulah yang dianggap sebagai pendapat mayoritas. Padahal boleh jadi kekuasaan kan, bukan kebenaran yang dipakai. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, misalnya ini ada dua yang diangkat. Satu tentang jenggot. Ajaran Islam itu yang saya tahu tidak semuanya harus dilihat dari sisi hukum. Karena Islam itu menjadi lengkap, menjadi sempurna kalau ajaran Islam itu mencakup aspek hukum, akidah, ibadah, nilai itu ada baik, buruk, kan itu ya, ada halal, haram, itu baru lengkap namanya. Tapi kalau semua hadis ini harus dilihat dari sisi hukum, ya
ada sih aspek historisnya, karena kita orang Indonesia kan berislamnya juga ada dua. Kalau dia bukan fikih sentris, itu sufi sentris. Nah, dulu tidak ada pakai sains orang Indonesia berislam itu. Tidak ada pakai sains. Ada karena temuan sains lalu kemudian masuk Islam? Tidak. Masuk Islam itu karena fikih, masuk Islam itu karena tarekat. Itu kecenderungannya orang Islam di Indonesia pada umumnya. Nah, sekarang ini kan baru beberapa orang berislam lalu kemudian belajar gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan ini jenggot ya, saya mencermati itu ada konteksnya juga gitu ya. Saat itu salah satunya adalah bagaimana membedakan mana umat Muhammad, mana bukan umat Muhammad. Atau lebih spesifik, mana pasukan Islam, mana pasukan kafir. Nah, kalau sekarang ini mau dijadikan identitas kumis dan jenggot, kira-kira bisa dipastikan orang yang berjenggot pasti Muslim. Saya punya pengalaman mengikuti salah satu kursus di Filipina, di Universitas kita ke situ, lalu kemudian karena kesananya itu dalam rangka interfaith ya, kursus kita berkaitan dengan resolusi konflik ya, peace building. Kita diterima. Ya, saya kemudian kalau orang Bugis bilang Mbak Widya itu kecele. Kalau Tulungagung tahu namanya kecele? Kurang tahu. Kecele itu apa di salah duga. Ya. Karena ketika kita duduk melihat penampilannya, ada satu peserta, karena itu hanya meja bundar panjang. Penampilannya itu punya jambang, jenggot, breok, dia. Lalu dia pakai baju koko. Yang lain ada yang pakai kemeja biasa, lalu pakai celana panjang. Di pikiran saya, dengan melihat identitas itu, kira-kira yang mana pendeta, yang mana pastor, yang mana ustaz? Pertama pikiran saya, kayaknya ini yang pakai baju koko ini dan pakai jenggot ini yang ustaz itu, yang kiai. Setelah memperkenalkan diri, ternyata dia seorang pastor. Dia seorang pastor. Di situ lalu kemudian saya tanyakan, dari mana asal usulnya baju koko diklaim sebagai baju muslim? Saya tanya teman yang Chinese di sini, di FKUB, koko itu artinya apa? Dia bilang saudara laki-laki. Jadi baju koko itu apa artinya? Baju laki-laki. Cuma ada akulturasi budaya, modelnya tetap, tapi warnanya yang berbeda. Kalau yang muslim itu dipilih yang lembut-lembut, yang putih, biru muda, coklat muda, gitu dia. Tapi kalau yang asli itu warnanya merah menyala, orange, hitam, itu ya. Itu warnanya. Jadi ada akulturasi budaya. Diklaimlah dia sebagai baju ustaz ya, baju muslim, gitu ya. Padahal itu akulturasi antara model Cina dengan warna. Yang kita sebut sebagai jas tutup di Makassar, itu akulturasi budaya juga. Yang dipakai teman-teman di Pakistan, itu kan turun sampai setengah sampai di lutut ya bajunya. Lalu kemudian pakai celana panjang. Itu perpaduan Arab sama India. Itu akulturasi juga itu pakaiannya. Nah, kita ini kalau tidak belajar sejarah, sering sekali terjebak gitu ya. Sering sekali terjebak itu dalam suatu ini. Nah, jadi kalau di masa Nabi, jenggot itu fungsinya adalah lebih kepada membedakan, maka hari ini tidak bisa lagi menjadi pembeda. Makanya muncul istilah ini jenggot teologis, aksesoris, atau jenggot apa.
Jadi bahwa itu kemudian ada orang memahami untuk menjadikan sebagai identitas, silakan. Yang penting jangan menyalahkan yang cukur ya. Karena kalau kita sudah bicara soal interpretasi, afu aliha, dari kajian semantiknya, kata afu itu maknanya bukan tunggal. Itu bisa membiarkan sehingga panjang terus, bisa juga merapikan. Kenapa? Karena makna dasarnya adalah memilih yang kita suka. Jadi penggunaan lisanul Arab pertama, yakni menyeleksi logam yang beragam itu dengan mengambil, maksudnya kalau tidak salah ya, mengambil yang, sehingga ketika afu aliha, ini bisa membiarkan panjang, bisa merapikan, bisa bonsai. Kalau ibu-ibu ada jenis tanaman nanti enak dipandang kalau dibonsai kan? Ada juga dibiarkan saja supaya banyak bunganya. Ya kalau dibonsai biasanya kan bunga-bunganya yang dibutuhkan, modelnya. Karena itu dibonsai supaya modelnya rapi. Jadi jenggot itu menurut saya juga sih, ini panjangkan itu karena sabab urutnya ada. Tapi kalau istri saya minta ini jenggotnya setengah senti, saya mungkin penuhi supaya dia senang. Jadi, tapi kalau dia seperti ini ya bagus, karena kalau ketemu teman-teman yang pahamnya jenggot sebagai bagian dari sunnah Nabi, komunikasinya lebih mudah. Jadi dalam penampilan ya, saya tidak menjadikan itu bagian dari halal haram ya. Tapi itu adalah rapi atau tidak rapi, menjadi bagian dari memudahkan komunikasi. Kalau di masa Nabi benar bahwa jenggot dan kumis itu terjadi di saat perang untuk memudahkan mana pasukan dari Islam, mana pasukan dari non-Muslim, saya kira hari ini bukan jenggot yang lebih mudah membedakan, tapi bikinkan baju yang, oh ini Angkatan Darat, ini TNI, ini Indonesia punya pasukan, ini Israel punya pasukan, itu bisa dilihat dari bajunya. Itu lebih mudah. Ya. Kemudian contoh lain tadi apa ya? Ini basmalah. Kalau kita bicara soal yang dilakukan oleh Nabi, semuanya adalah yang terbaik untuk kita. Nabi itu istrinya banyak ya. Tapi tidak ada persoalkan bahwa beristri lebih banyak itu jauh lebih baik daripada sedikit itu. Jadi tidak semua yang sudah dilakukan oleh Nabi itu yang terbaik juga buat kita. Nah yang penting ada dasarnya, itu yang penting, ada dasarnya. Jadi kalau misalnya Abu Hurairah dengan sahabat yang lain itu kemudian menjaharkan basmalah dan mengaku bahwa saya jaharkan karena saya juga dengar dari Nabi kok. Ya, yang kemudian yang tidak menjaharkan mengatakan saya juga salah tapi saya tidak mendengar. Lalu kemudian dipahami bahwa dimulai dari alhamdulillah. Hal-hal yang seperti ini menurut saya tidak membatalkan salat ya. Boleh jadi membatalkan salat kalau bertengkar terus akhirnya tidak salat. Jadi sepanjang ada dalilnya. Karena hadis itu menurut saya selama dia bisa dibuktikan berasal dari Nabi, kan hadis. Soal kekuatannya mutawatir atau ahad, yang penting sudah sahih, menurut saya sama saja dalam soal kehujahan. Kalau saya ya. Ya karena kebetulan saja. Boleh jadi kan kebetulan itu banyak riwayatnya, yang satunya kurang kan. Jadi selama itu sudah bisa dibuktikan. Karena itu saya biasa mengatakan pada mahasiswa, kalau di hadis, konsep tarji dalam konteks karena berbeda, apalagi bertentangan. Pertama, kalau kita penelusuran kita, peristiwanya satu, itu baru bisa ditarji. Tapi kalau peristiwanya berbeda, itu harus dijamu. Kenapa? Karena ya, masa mentarji sesuatu yang berbeda? Kecuali tarjinya menurut Abu Al-Khalili, bahwa tarji dalam pengertian proporsional, menempatkan sesuai dengan tempatnya.
bukan memenangkan salah satunya. Jadi saya bisa katakan di mahasiswa di Alauddin, saya bilang prinsip saya dalam hadis itu kalau dia peristiwanya satu lalu kemudian yang sampai kepada kita itu berbeda apalagi bertentangan, itu harus ditarjih karena pasti ada yang salah atau semuanya boleh jadi salah, ada yang kurang. Tapi kalau peristiwanya berbeda, jangan dipaksakan untuk ditarjih karena keduanya benar. Yang perlu dicari tahu konteks yang satu seperti apa, yang lain seperti apa. Karena tidak selamanya orang yang basah kuyup itu kemudian membutuhkan pendingin. Karena ada atau membutuhkan penghangat. Kalau dia basah kuyup karena kehujanan, dia bisa kedinginan. Tapi kalau dia basah kuyup gara-gara main bola, dia kepanasan malah. Maka pendingin yang dibutuhkan. Tapi dua-duanya butuh handuk. Baik untuk menghangatkan diri maupun yang untuk mendinginkan diri. Satunya butuh handuk plus pendingin, satunya butuh handuk plus penghangat. Sama-sama butuh handuk kan? Tapi yang lainnya tidak mesti sama. Karena itu saya katakan, kalau peristiwanya berbeda, itu harus dijamu, bukan karena NU. Kalau peristiwanya satu sehingga harus ditarjih, itu bukan karena Muhammadiyah. Tapi metodologi hadisnya menghendaki demikian. Jadi ya, demikian. Nah, saya mau kasih satu contoh yang kira-kira ini ya, yang perlu reinterpretasi untuk konteks modern. Saya tadi sengaja mengutip tadi apa itu? Menghidupkan sunnah ya. Mungkin masih kita ingat karena belum lama sebelum Ramadan, kalau tidak salah. Salah seorang petinggi Hamas itu ditembak di Iran, tetapi menggunakan alutsista drone dan dikendalikan dari Israel. Tapi kan substansinya fokus. Dan ketika Nabi menjelaskan ayat wa'idullah mastata'tum min quwwah, salah satu arti al-quwwah huwa ar-ramyu. Kekuatan itu adalah panah. Fokus substansinya. Tapi kalau kemudian kita hanya mengklaim kami punya pondok pesantren itu adalah menghidupkan sunnah karena olahraganya pun di sana itu adalah olahraga sunnah, yakni memanah. Kira-kira kalau ini dikaitkan dengan pertahanan negara, hanya bisa memanah berhadapan dengan senjata pesawat tempur atau tadi senjata menggunakan drone di Israel dikendalikan, nembaknya di Jakarta atau di Tulungagung. Kira-kira yang mana menang? Nah, karena itu jangan batasi bahwa otoritas untuk menjelaskan hadis Nabi itu hanya kalangan ulama tertentu. Itulah yang saya pahami, al-ulama warasatul anbiya, bahwa setiap generasi ada ulama yang harus mengambil peran mewarisi Nabi untuk menjelaskan hadis itu. Jadi kita hari ini mendiskusikan Prof. Syuhudi, tapi jangan biarkan Prof. Syuhudi saja yang melakukan reaktualisasi pemahaman ya. Murid-muridnya dan kita semua ini harus mengambil peran itu. Dan jangan lagi kemudian batasi, ini terlalu sombong, terlalu apa, dan semua penangannya adalah bidah. Tidak. Masa generasi tertentu bisa, lalu generasi kita tidak bisa? Yang lebih pantas generasi kalau tidak ada lagi penjelasan, ya Nabi sendiri kan, atau sahabat sendiri. Tapi kan masih percaya kita generasi setelahnya kan. Maka seharusnya generasi-generasi berikutnya. Selama, ya tentu ada syarat-syarat kompetensi, kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Penelitian saja untuk di Scopus harus lebih bagus kalau penelitian kolaborasi, kolektif. Masa menjelaskan hadis tidak mau kolaboratif gitu ya. Kemudian apa ini derajat relevansi Muhammadiyah. Saya sorry ya, kalau menjelaskan metodologi hadis, saya malah minta jangan terlibat NU Muhammadiyahnya. Karena itu yang membatasi kita, kadangkala. Itu yang membatasi. Tapi pure metodologi hadis yang kita kembangkan. Ya, nanti kalau mau ada yang mau dibahas, NU boleh mengutus orang, Muhammadiyah boleh mengutus orang, tapi caranya mengutus adalah sesuai dengan bidang keahliannya. Jangan datang untuk ngotot-ngototan memenangkan sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Tetapi berdasarkan metodologi. Seharusnya kan kalau fa'intanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, seharusnya kalau ada sidang-sidang yang seharusnya ini
itu yang diundang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, bukan perwakilan ormas. Boleh perwakilan ormas, tapi keahliannya. Karena antu adul amanati la ahliha. Bukan antu adul amanati berdasarkan al-mazahib kan? Tidak. Tapi berdasarkan keahliannya. Jadi banyak kita keputusan Indonesia ini menyisakan masalah, karena kalau ada yang mau dimesyuarakan, itu perwakilannya bukan berdasarkan keahlian, tapi berdasarkan kelompok. Jadi siapa yang kelompoknya banyak, masa tentang keislaman mau di voting? Ya, itu harusnya metodologi. Ya, itu respon saya pada Rizka Ali. Semoga tidak berlebihan menjelaskannya, karena mahasiswanya mahasiswa S3 ini harus lebih luas kayaknya. Yang kedua yang ada di chat, ya, saya terima kasih kalau kemudian tertarik juga untuk menulis sejarah. Tapi hari ini saya ada bersama dengan tim itu sedang menulis hasil penelitian, lalu diubah jadi jurnal, lalu kemudian sekarang coba untuk dijadikan buku tentang sejarah perkembangan hadis, tapi itu masih Sulawesi Selatan ya. Ada yang khusus perguruan tinggi, ada pondok pesantren, dan ada ormas. Saya bagi 3, dan mudah-mudahan bisa menyatu dalam satu buku, atau paling tidak yang perguruan tinggi 1 buku, yang ormas 1 buku, lalu kemudian yang pondok pesantren bisa 1 buku. Tapi saya menyampaikan terima kasih kalau tertarik, karena ini juga menjadi perhatian saya. Salah satu kelemahan kita adalah kata Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita ini kadang loncat pemikiran, tidak memperhatikan perkembangan. Misalnya gini, dulu orang meriwayatkan hadis dari lisan. Lisan terbatas, orang tulis. Sudah ditulis, banyak yang mengganggu karena ada riwayat-riwayat yang palsu. Kemudian dikumpulkan, diseleksi. Setelah dibukukan, yang belakangan lihat lagi. Ini perlu dijelaskan, muncul kitab-kitab syarah. Ada yang melihat, membutuhkan kitab-kitab mujam. Hari ini ada perkembangan teknologi. Ada orang mendigitalisasi, membuat aplikasi untuk hadis. Tapi yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah, meskipun sudah dikumpul, mudah diperoleh, tapi kalau kita tidak pahami dengan berdasarkan perkembangan, terutama hadis-hadis di luar tadi ibadah mahdah ya. Ibadah mahdah pun saya katakan juga perlu penyesuaian. Kalau kita milih imam, salah satu kriterianya kan yang fasih ya, bacaannya. Tapi betapapun fasihnya bacaan seorang imam, kalau Anda bikin masjid besar, safnya di atas 10 saf, sefasih apapun imamnya, kalau tidak pakai sound system, saya kira tidak ada bedanya antara yang fasih dan yang fasih. Karena sama-sama tidak didengar oleh jamaah perempuan. Sama-sama tidak didengar. Jadi tidak ada bedanya yang fasih dan tidak fasih. Kalau dulu kita bicara soal lampu harus dimatikan, karena lampunya memang api yang menyala, bukan lampu LED. Sehingga kalau tidak dimatikan terancam kebakaran, dan itu sudah terjadi di Madinah. Tapi kalau sekarang ini lampu, selain bahannya berbeda, tujuannya juga manfaatnya beda. Ada lampu dinyalakan untuk keamanan. Kalau di Makassar ada perumahan atau hunian, kalau mobilnya diparkir di luar lalu tidak menyala lampu, bisa hilang banyak. Mobilnya ada, hilang banyak. Karena itu perlu dinyalakan lampu terasnya atau lampu jalan sebagai pengamanan. Tapi kalau di rumah itu ada kulkas, harus dinyalakan juga, kan lampu juga kan? Karena kalau dimatikan kulkasnya, nanti ikannya, makanannya basi atau rusak itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu dimanifestasikan hadis itu dalam bentuk aksional, pemikiran, tutur kata, dan perbuatan, bahkan institusi. Ya. Jadi sejarah. Terus ini ada menawarkan metode Maqasidi, kata makna
Silakan. Saya sebetulnya juga di manajemen Ihya Sunnah sudah menggunakan sedikit bahasa itu, bahwa saya bedakan antara syarah hadis dengan fikul hadis. Syarah hadis itu kalau dalam manajemen adalah proses, sementara fikul hadis itu adalah output. Maka di output itu, syarah hadis itu kalau dianalogkan dalam usul fikih itu takhrijul manat. Tapi untuk fikul hadis itu sudah ada tahqiqul manat. Di tahqiqul manat di situ kita bisa menemukan maqasid hadisnya, yang saya sebut dengan makna substantif dan ada makna formatif, yakni ijtihad tatbiki. Jadi ada ijtihad istimbati, itu maqasid hadis. Ijtihad istimbati itulah makna formatif. Lalu nanti kemudian kita teruskan dalam tatbikul hadis. Kalau ada yang mau baca sekaligus memberi masukan, mengoreksi, silakan. Bukunya ada sama Pak Andi Ali, Ketua Prodi Ilmu Hadis dulu, sekarang jadi Ketua Prodi Mukarram Alauddin. Itu bisa dipesan lewat situ. Ini sekaligus promosi buku kalau ada yang mau ya. Karena saya tidak bisa jelaskan satu persatu di sini. Jadi metode maqasidi ini sebetulnya pengembangan dari maqasidu syariahnya siapa ya? Siapa namanya? Jadi sama aja itu ya. Jadi mau Al-Quran mau hadis sama saja itu. Saya kira itu respon saya yang ada. Masih ada ya? Sudah, Prof. 2.